Sumpah ya, pada saat lalu masyarakat sangat penasaran sekali ketika acara ILC tiba-tiba berhenti tayang di TV One. Dan bahkan pada saat lalu juga menjadi trending topik di Twitter. Sangat mengejutkan sekali, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba ILC mengumumkan untuk berhenti tayang di TV One. Nah, tapi saat ini semuanya terungkap sudah ya. Semua terungkap setelah apa? Setelah Pak Jokowi purna tugas dari jabatan presiden. Akhirnya satu persatu semuanya beranilah speak up. Ini sangat mengejutkan sekali, karena kalau kita lihat dari Pak Jokowi itu kayaknya tidak mungkin lah untuk memberedel setidaknya acara ILC pada saat lalu. Tidak mungkin kalau Pak Jokowi diwawancarai, bahkan juga sangat santai, sangat santun sekali, sangat kalem sekali. Tetapi kenyataannya ya dari Bang Karni malah menyebut demikian. Kalimat itu muncul dari Bang Karni sendiri loh. Jadi ini tidak kaleng-kaleng. Apa buktinya? Wah, kalau ditanya bukti, kemungkinan Bang Karni juga tidak akan mengetahui ya apa buktinya. Buktinya ya ketika Pak Jokowi pada saat lalu menjadi presiden, kurang lebih seperti itu. Jadi saat ini memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mulai pilpres, mulai pilkada. Tetapi kalau ditanya buktinya apa? Ya seharusnya pihak-pihak yang berwenang lah yang mencari bukti dan lain sebagainya. Ya seperti halnya pada saat lalu masuk nominasi pada OCC ORPI, seharusnya juga pihak berwenang yang mencari bukti-bukti terkait hal tersebut. Apakah Pak Jokowi pernah melakukan pemberedelan terhadap acara ILC dan lain sebagainya? Kalau memang ini beneran, wah sangat wow sekali ya di pemerintahan Pak Jokowi. Memang kalau kita lihat di acara ILC itu tayangan yang paling kritis mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Nah menurut saya juga sangat bagus sekali ya sebagai pendidikan politik kalau menurut saya. Apalagi yang diundang di acara ILC pada saat lalu itu bukan kaleng-kaleng. Mulai dari tokoh politik, mulai dari pengamat politik, akademisi dan lain sebagainya. Jadi tidak kaleng-kaleng yang diundang. Dan kalau narasumber yang diundang itu kredibel, tidak kaleng-kaleng, menurut saya ya kritikannya sangat masuk akal sekali. Seharusnya didengar lah. Seharusnya Pak Jokowi juga senang kalau acara ILC itu terus berlanjut. Seharusnya senang, bukan malah seperti yang dikatakan oleh Bang Karni. Ini sangat mengejutkan sekali, sangat berbeda sekali dengan Ibu Megawati, Pak SBY. Semoga sajalah Pak Prabowo ini tidak memberedel lah setidaknya acara-acara televisi yang kritis terhadap pemerintahan. Nah di sini dari Demokrasi News, keceplosan Karni Ilyas mengaku bahwa ILC dibredel oleh Jokowi. Saya juga penasaran sih kira-kira beritanya seperti apa ya. Jokowi biang kerok pelarangan ILC tayang di TV One. Republika Merdeka, rahasia terkait pelaku pemberedelan tayangan televisi ILC di TV One akhirnya terbongkar. Dalam potongan video tayangan ILC di kanal YouTube yang diunggah akun X, Neng Monika, pendiri ILC Karni Ilyas tanpa sengaja keceplosan mengungkap siapa dalang yang melarang program televisi yang memiliki jutaan penggemar itu tampil di TV One pada 2020. Awalnya Karni membahas pertemuan puluhan pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media dengan Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 22 Februari 2025. Nah, kalau kita lihat dari Bang Karni ini, yaitu pertemuan antara pimpinan redaksi itu dari zaman ke zaman itu sudah sangat biasa sekali. Mulai zaman Ibu Megawati, mulai zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu sangat biasa sekali. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ketika ada orang yang berkuasa nomor satu di Indonesia tiba-tiba memanggil setidaknya pemimpin redaksi berbagai macam media, itu setidaknya opini yang berkembang itu adalah semacam bentuk intervensi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Bang Karni itu tidak, karena sudah biasa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama, kemudian dilanjutkan dengan diskusi selama 6 jam. Kemarin juga rame-rame 40 orang ada. Jadi kalau dia kooptasi pemret sebanyak itu, reaksi akan jelek. Yang ada dia Presiden Prabowo menjelaskan semua rencana-rencananya, kata kami dikutip pada 27 Februari. Menurut Karni, seluruh presiden pernah melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi. Karni lalu bercerita
terkait kedekatannya dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Megawati tiap berangkat ke luar negeri, salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Meski begitu, Karni memastikan tidak kooptasi dengan Megawati. Apa saya kurang kritis kepada Megawati? Tanya Karni. Karni juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi alias Jokowi. Sama, Jokowi beberapa kali pertemuan pemret, buktinya ILC pun dilarang, kata Karni. Wah, jadi memang benar ya, ILC itu dilarang di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Karni menambahkan apabila pelarangan itu dicabut, ILC bisa kembali tayang di televisi, bukan menjadi kewenangannya. Itu wewenang yang punya televisi. Wewenang saya mengadakan ILC malam ini, pungkas Karni. Ya, seperti itulah. Jadi saat ini sudah terungkap ya, satu persatu mulai terungkap ketika Pak Jokowi sudah purna tugas. Mulai dari pemberedelan acara ILC, dan bahkan saat ini juga sangat ramai sekali terkait Pertamina yang konon katanya kerugian negara mencapai 193 triliun. Dan tidak hanya dua ini saja loh yang terungkap sesudah Pak Jokowi purna tugas, melainkan kasus pagar laut terkait judi online. Bahkan Kemkomdigi yang baru saja seumur jagung lah, 1 minggu menjabat sebagai Kemkomdigi, itu bahkan sudah menangkap karyawan dan staf yang terlibat terkait melindungi website atau situs judi online. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Ada apa semua ini ya? Apakah Pak Jokowi itu tidak bekerja dengan baik? Ya kalau kita lihat dari rekam jejaknya, wah, saat ini semua terungkap satu persatu. Nah dari sini bahkan dikomentari oleh Mulyadi, semoga yang diramalkan Cak Nun segera terwujud. Nggak keceplosan sekalipun bangsa ini sudah tahu jauh sebelumnya bahwa ILC itu dibredel oleh oknum yang dinominasikan Osisi Orpi sebagai terkorup sejagat. Hehe, masih banyak yang suka dengan gaya polos dan cengar-cengir. Ya memang sih, Pak Jokowi sangat polos sekali. Jadi sangat susah ya membedakan Pak Jokowi ini berbohong atau memang berkata benar ya. Sangat susah sekali. Bukan main ini Mukidi, serasa negeri milik dia. Semoga masih diberi usia hingga dapat melihat. Wah, nanti kalau tayang terus di TV One, masyarakat bisa pandai, dan si Jokowi tidak suka rakyatnya pandai dan cerdas. Iya, kalau menurut saya acara ILC itu mencerdaskan loh, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, mencerdaskan setidaknya masyarakat saat ini tahulah terkait fenomena politik yang terjadi, kebenaran yang saat ini dibungkam dan lain sebagainya. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau masyarakatnya cerdas, ya Anda tahu sendirilah, pasti juga ketika pemilihan presiden atau bahkan pemilihan pilkada, jadi pemilihnya lebih rasional lah. Rojo kudu brengsek, tak perlu ragu untuk mengungkap kebenaran, karena hal tersebut sudah lama diketahui publik. Dari Arif, berarti Bang Karni ini sudah keluar dari TV One ya? Bukan, kalau Bang Karni saat ini menayangkan acara ILC itu di platform YouTube, jadi tidak terikat di TV One kemungkinan ya, akhirnya mengungkap hal ini. Menyala Bang Karni, wah ya seperti itulah. Makan tuh diktator si Firaun, kalau tidak dibredel atau minimal diancam, mengapa tidak ditayangkan sebagaimana biasa? Tunggu, sudah diyakini para pemirsa sejak semula. Iya, masyarakat pada saat lalu juga menilainya ada pemberedelan acara LC oleh pemerintahan yang pada saat lalu dipimpin oleh Pak Jokowi. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.